Liverpool si raja comeback, Mohamed Salah ukir 200 gol. Di pantai Frankfurt, AI Bayern Munchen di era milenium. MU dibungkam Bournemouth, Old Trafford tak angker lagi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Duel klasik Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo GBT. Persija menekan di menit-menit awal babak pertama. Persebaya harus kecolongan di menit ke-7 lewat gol Masies Gahos. Akhirnya gol yang ditunggu publik Surabaya hadir pada menit ke-23. Bruno Moreira melepaskan tembakan yang mengubah skor menjadi 1-1. Hasil ini bikin Persebaya naik ke peringkat 13 klasemen Liga 1 dengan 24 poin. Sementara Persija tetap di peringkat ke-9 dengan 29 angka. Laga Arema FC versus Persis Solo dimainkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Arema mendapat gol cepat di menit ke-10. Wasit menunjuk titik putih untuk Arema dan bisa diselesaikan Dedik Setiawan menjadi gol. Keunggulan Arema bertambah 4 menit berselang. Penalti didapat lagi. Kali ini Gilbert Alvarez sukses mengeksekusinya. Persis memperkecil skor pada menit ke-17. Ramadan Sananta menjebol gawang Arema lewat sepakan jarak jauh. Arema untuk menambah gol lagi. Charles memastikan Singo Edan menang 3-1 lewat golnya di menit ke-93. Skor bertahan sampai laga bubar. Hasil ini membuat Arema FC di peringkat 16 klasemen Liga 1 dengan 21 poin dari 22 laga. Sementara Persis Solo di posisi 14 dengan 24 poin dari 20 laga. Borneo FC versus PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 bermain di Segiri, Samarinda. Borneo bisa unggul duluan di babak pertama. Adam Alis menjebol gawang PSIS di menit ke-43. Gawang PSIS yang kebobolan lagi, William Pluim, menggadaikan keunggulan Borneo di menit ke-85. Skor 2-0 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Borneo FC menjaga posisinya di puncak klasemen BRI Liga 1 dengan 48 poin dari 22 laga. Sementara PSIS di peringkat 4 dengan 37 poin dari 21 laga. Duel Eintracht Frankfurt versus Bayern Munchen dilangsungkan di Stadion Deutsche Bank Park. Frankfurt memecah kebuntuan di menit ke-12. Omar Marmoush menciptakan gol pembuka tim tuan rumah. Eintracht Frankfurt memperbesar keunggulan atas Bayer. Ebimbe menciptakan gol kedua Frankfurt di menit ke-31. Hanya 5 menit berselang, gawang Bayer bobol ketiga kalinya. Hugo Larsson menambah keunggulan Eintracht Frankfurt 3-0. Jelang turun minum, Bayern Munchen memperkecil skor. Joshua Kimmich mencetak gol balasan Bayer sehingga skor kini 1-3. Eintracht Frankfurt kembali mengejutkan Bayer di awal babak kedua. Ebimbe menciptakan gol keduanya pada menit ke-50. 10 menit kemudian, Manuel Neuer memungut bola untuk kali kelima. Naf membawa Eintracht Frankfurt unggul 5-1. Dengan kekalahan ini, Bayern Munchen masih di peringkat kedua klasemen Bundesliga usai mengoleksi 32 poin dari 13 pertandingan. Laga Dortmund versus RB Leipzig digelar di Signal Iduna Park. Dortmund harus bermain 10 orang karena Hummels kartu merah. Di menit ke-32, Leipzig membuka skor setelah diuntungkan dengan gol bunuh diri Rami Bensebaini. Namun Dortmund membalas. Pemain pengganti Niklas Süle menciptakan gol balasan Dortmund sebelum turun minum. RB Leipzig kembali di depan setelah restart babak kedua. Christopher Baumgartner memperbesar skor menjadi 2-1 pada menit ke-54. RB Leipzig masih terus mencari gol tambahan meski sudah unggul. Yusuf Poulsen berhasil menciptakan gol ketiga. Beberapa saat kemudian, Niklas Füllkrug mencetak gol hiburan Dortmund. Füllkrug menanduk bola yang menjebol gawang Leipzig. Dengan hasil ini, Dortmund kini bertengger di peringkat kelima klasemen usai mengoleksi 25 poin. RB Leipzig menempati urutan 4 dengan raihan 29 poin. Crystal Palace versus Liverpool di lanjutan Liga Inggris bermain di Selhurst Park. Crystal Palace sempat dapat penalti di menit ke-57. Jean-Philippe Mateta bisa mengeksekusinya menjadi gol. Palace bermain dengan 10 orang pada menit ke-75. Mereka akhirnya membobol gawang gol Mohamed Salah 2 menit berselang. Liverpool kemudian memastikan kemenangan di masa injury time. Harvey Elliott menjebol gawang Palace di menit ke-91. Kemenangan ini membuat anak asuh Jurgen Klopp mengumpulkan 37 poin dari 16 pertandingan yang telah dimainkan di Premier League. Manchester United versus Bournemouth dalam pekan ke-16 Liga Inggris. Bermain di Old Trafford, Setan Merah tertinggal duluan usai Dominic Solanke membuka keunggulan Bournemouth di menit ke-5. Bournemouth justru berhasil mengadakan keunggulan di menit ke-68. Philip Bilin menyambut bola dengan sundulan, skor menjadi 2-0. MU terbenam saat Bournemouth mencetak gol ketiga lewat sepak pojok di menit ke-73 via Marcos Senesi. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Kekalahan ini membuat Manchester United tertahan di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 27 poin dari 16 pertandingan.
Aston Villa versus Arsenal bentrok di Villa Park. Duel berlangsung ketat sepanjang 2 kali 45 menit. Arsenal mencatatkan 12 tembakan percobaan, 5 on target dan 61% penguasaan bola. Aston Villa yang mampu mencetak gol di awal babak pertama lewat John McGinn. The Villains sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Arsenal turun ke posisi 2 klasemen Premier League dengan 36 poin, tertinggal 1 angka dari Liverpool. Aston Villa menempel The Gunners di bawahnya dengan 35 poin. Duel Verona versus Lazio berlaga di Stadio Marc Antonio Bentegodi dalam laga pekan ke-15 Serie A. Lazio berhasil memimpin babak pertama. Pada menit ke-23, Mattia Zaccagni sukses mencetak gol. Di babak kedua, kedua tim saling serang berkali-kali. Thomas Hendry akhirnya berhasil membawa klubnya menyamakan skor di menit ke-70. Atas hasil ini, Verona berada di urutan ke-18 papan klasemen dengan koleksi 10 poin, sementara Lazio berada di urutan 8 papan klasemen dengan 21 poin. Atalanta versus AC Milan bermain di Stadion Kewis. Tuan rumah akhirnya sukses membuka keunggulan pada menit ke-38. Ademola Lookman melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Namun Milan berhasil menyamakan skor sebelum turun minum. Olivier Giroud menuntaskan sepak pojok dengan sundulan. Pada babak kedua, Atalanta segera kembali memimpin pada menit ke-55. Lookman kembali mencatatkan namanya di papan skor. Alih-alih mencetak gol, Atalanta justru kebobolan usai Milan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-80 via Luka Jovic. Tapi Luis Muriel dengan jeli menuntaskan umpan jarak dekat pada menit ke-94, memastikan menjadi 3-2 dan bertahan hingga usai. Hasil ini membuat Rossoneri tetap di peringkat 3 klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 29 poin dari 15 pertandingan. Pertandingan Inter Milan versus Udinese dipanggungkan di Stadion Giuseppe Meazza. Calhanoglu mengambil penalti Inter. Gelandang Turki itu sukses membawa Inter memimpin 1-0 atas Udinese di menit ke-37. Inter cuma butuh 5 menit untuk menambah keunggulan menjadi 2-0. Di Marco menciptakan gol kedua Inter. Marcus Thuram kembali menegaskan dominasi Inter di babak pertama. Thuram menggetarkan gawang Udinese. Di babak kedua, Lautaro Martinez akhirnya mencetak gol untuk mengubah kedudukan menjadi 4-0 di menit ke-84. Berkat 3 tambahan angka ini, Inter Milan berhak atas Capolista. Inter kini mengumpulkan 38 poin dari 15 pertandingan. Real Madrid versus Real Betis dalam duel pekan ke-16 La Liga bertandang ke Benito Villamarin. El Real berhasil mencuri gol di menit ke-53. Jude Bellingham melepas tembakan akurat ke sudut kanan bawah. Menit ke-66, Betis mencetak gol balasan menerima umpan Willian Ruibal melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang Lunin. Tambahan 1 poin dari laga ini tak mengubah posisi Real Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 39 poin dari 16 pertandingan. Matchday ke-15 Liga Prancis menghadirkan duel PSG versus Nantes. Laga bersaing di Parc des Princes. Gol pertama dibuat PSG 4 menit sebelum turun minum. Bradley Barcola yang mencetak gol. Nantes mampu menyamakan kedudukan 10 menit paruh kedua berjalan. Mustafa Mohamed yang sukses mencetak gol. Gol kemenangan yang ditunggu PSG tercipta 7 menit sebelum waktu normal habis. Randal Kolo Muani menyambar bola muntah. Parisiens menang dan semakin kukuh di puncak klasemen Liga Prancis dengan 36 poin. Unggul 6 angka dari AS Monaco di bawahnya. Mohamed Salah jadi sorotan usai laga Crystal Palace versus Liverpool. Golnya hari ini merupakan yang ke-200 sejak bermain untuk Merseyside merah di semua kompetisi. Gol tersebut mengantarkan Salah masuk buku rekor Liverpool. Si Raja Mesir menjadi pemain kelima dalam sejarah The Reds yang berhasil mencetak 200 gol atau lebih. Catatan terbaik untuk pemain Liverpool di abad ke-21. Salah juga menorehkan rekor dengan berhasil mengumpulkan 150 gol di Premier League. Dia menjadi pemain pertama asal benua Afrika yang melakukannya. Jurgen Klopp terus menunjukkan keahliannya dalam pertemuan dengan Crystal Palace. Klopp telah memenangkan 13 dari 17 pertemuan di Premier League dengan Palace, mencatatkan rekor yang mengesankan. Palace, sebagai lawan yang sering dihadapi oleh Klopp, menjadi tim yang paling banyak dikalahkan olehnya selama karir manajerialnya. The Reds menunjukkan keunggulannya dalam pertemuan tandang dengan Crystal Palace. Mereka berhasil memenangkan 67% laga tandang melawan Palace. Kemenangan kontra Crystal Palace juga menunjukkan bahwa Liverpool kini hobi comeback. Liverpool telah memenangkan 4 pertandingan di Liga Premier musim ini setelah kebobolan gol pertama. Jumlah ini lebih banyak dari tim manapun pada musim 2023-2024 dan 1 lebih banyak dari yang mereka capai sepanjang musim lalu. Uniknya, di 3 laga terakhir, tim asuhan Jurgen Klopp juga menunjukkan hobinya mencetak gol di menit-menit akhir. Bayern Munchen secara mengejutkan dibantai oleh Eintracht Frankfurt. Ini adalah kekalahan pertama Bayern di Bundesliga musim ini. Kekalahan ini menghentikan catatan 6 kali kemenangan beruntun Thomas Tuchel di Liga Jerman.
Ini sekaligus menjadi aib bagi Bayern Munchen di era milenium. Bayern hanya 4 kali menelan kekalahan di Bundesliga dengan skor margin 4 gol atau lebih. 2 di antaranya kekalahan itu dialami juga saat melawan Eintracht Frankfurt. Sebelumnya juga dengan skor 1-5 pada November 2019. Bayern Munchen menelan kekalahan memalukan dari Eintracht Frankfurt. Frankfurt memang seakan menjadi monster bagi Bayern Munchen. Jauh pada 1975 silam, Eintracht Frankfurt juga pernah memberi luka dalam kepada Munchen. Kala itu, mereka juga mencetak 5 gol dalam 60 menit pertama, menjadikan tim terakhir yang melakukannya melawan Bayern Munchen. Hasil laga kala itu berakhir dengan skor 6-0 untuk kemenangan tim berjuluk Die Adler itu. Hasil kekalahan melawan Bournemouth di Liga Inggris menyisakan catatan kelam bagi Manchester United. Hasil ini membuat MU telah menelan 7 kekalahan di Liga Inggris musim ini. Old Trafford yang dulu dikenal menakutkan karena sering membuat lawan keder sebelum bertanding, kini pun tinggal kenangan. MU justru saat ini banyak menelan kekalahan di kandang sendiri. Bahkan berdasarkan catatan dari Squawka, MU saat ini lebih banyak menelan kekalahan dalam pertandingan kandang di Liga Inggris daripada jumlah kekalahan selama Sir Alex Ferguson 21 tahun melatih klub. Sementara itu, hasil ini justru berbanding terbalik dengan Bournemouth. Kemenangan melawan Manchester United 3-0 ini membuat Bournemouth akhirnya bisa mengalahkan Setan Merah saat berlaga di Old Trafford. Dari 6 pertandingan sebelumnya yang digelar di Old Trafford, Bournemouth selalu gagal menang saat melawan Manchester United. Tercatat, Bournemouth hanya mampu meraih sekali imbang dan 5 kali kalah. Tagar Andre Onana menjadi trending topik di media sosial X setelah MU dibantai Bournemouth. Banyak fans MU maupun netizen yang menyoroti permainan Onana. Sebab, lagi-lagi Onana melakukan kesalahan yang berujung dengan kebobolan gawang Setan Merah. Momen tersebut terjadi pada gol ketiga Bournemouth yang dicetak oleh Marcos Senesi. Banyak warganet yang menyoroti aksi Onana yang melongo diam saja saat Marcos Senesi menanduk bola ke gawangnya. Bahkan Onana tak bergerak sedikit pun dan hanya melihat datangnya bola. Meski kalah di laga kontra Atalanta, ada beberapa hal positif yang bisa dipetik Milan. Salah satunya adalah sang striker Luka Jovic mulai bisa diandalkan. Jovic yang direkrut di musim panas kemarin sempat menjalani start yang sulit di Milan. Namun di laga ini, ia berhasil mencetak 1 gol setelah masuk dari bangku cadangan. Gol ini merupakan gol kedua Jovic bersama Milan di musim ini. Setelah di pekan lalu ia berhasil mencetak 1 gol ke gawang Frosinone. Jadi tren positif sang striker ini bisa jadi kabar bagus untuk Milan. Kekalahan kontra Atalanta membuat Milan semakin jauh dari gelar Scudetto. Memang musim masih panjang, di mana masih ada 23 pertandingan lagi untuk menentukan gelar juara dan Pioli masih sangat bisa membalikkan keadaan dan mengejar ketertinggalan ini. Jadi manajemen Milan saat ini dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu mau tetap percaya dengan Pioli atau mereka lekas memecat sang pelatih agar mereka bisa mulai proyek ini dengan pelatih baru. Meski mengganti pelatih saat ini tidak otomatis membuat performa Milan membaik. Pada pekan ke-14 Serie A, Roma menang 2-1 atas Sassuolo. Jose Mourinho memberi komentar pedas pada wasit Matteo Marcenaro yang memimpin laga. FIGC akhirnya memanggil Mourinho, dipimpin oleh Giuseppe Cini. Mourinho harus disidang selama 90 menit. Kini, Jose Mourinho terancam mendapat sanksi dari FIGC. Dia dinilai membuat komentar ofensif pada wasit jelang pertandingan. La Gazzetta dello Sport memprediksi Jose Mourinho akan dapat sanksi 10 hari. Pada musim 2022, Jordi Amat tidak masuk dalam skuad JDT untuk ajang Malaysia Super League. Namun, dia masih bisa bermain di Malaysia FA Cup dan Malaysia Cup. 2 turnamen itu mampu dijuarai oleh JDT. Jordi Amat pun mewarnai musim pertamanya di JDT dengan 2 gelar. Musim 2023 berjalan lebih impresif bagi Jordi Amat. Sebagai kapten, Jordi Amat merasakan 4 kali mengangkat trofi juara. Dia memimpin JDT meraih gelar pada ajang Malaysia Super League, Malaysia FA Cup, Malaysia Cup, dan Piala Sumbangsih. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.